Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Badik yang ibu sayangi, apa kabar kalian? Semoga kalian hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pada pertemuan 1 pada bab 6 tentang tata surya dan benda langit. Pernahkah kalian memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang? Jika matahari adalah bintang terdekat dari bumi, di manakah letak bintang-bintang yang kalian lihat itu? Seberapa jauh jaraknya dari bumi? Berapa banyak bintang dan planet yang ada di jagat raya ini? Seberapa luaskah jagat raya ini? Sebelum ibu lanjutkan materinya, ibu akan sampaikan peta konsep pada materi hari ini. Tata surya terbagi menjadi 4 bagian: susunan tata surya, gaya tarik antara matahari dan bulan, planet, benda-benda langit. Pada gaya tarik antara matahari dan bulan, nanti kita akan mempelajari gravitasi. Pada planet, nanti kita akan mempelajari 2 subtema, yaitu orbit planet dan perbandingan antar planet. Model tata surya akan kita pelajari pada orbit planet. Pada perbandingan antar planet, nanti kalian akan mempelajari massa, jari-jari, jarak rata-rata ke matahari. Pada benda-benda langit, kalian akan mempelajari asteroid, meteor, dan meteorit. Kita akan mulai dari susunan tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilinginya. Anak-anak, tata surya terdiri atas matahari, di mana terdiri dari 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Satelit-satelit pengiring planet, komet, asteroid, dan meteorit. Kita lanjutkan anak-anak untuk gaya tarik matahari dan bulan. Claudius Ptolemaeus pada tahun 100 sampai 178 Masehi di Alexandria memperkenalkan geosentris sistem yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 mempertanyakan asumsi dari Ptolemaeus. Copernicus menyatakan bahwa bumi dan anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari dan bumi berputar pada porosnya. Teori atau asumsi Nicolaus Copernicus dituangkan dalam sebuah bukunya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium, atau mengenai revolusi orbit langit pada tahun 1543. Teori yang beranggapan bahwa matahari sebagai pusat tata surya disebut heliosentris. Helios berasal dari bahasa Yunani yang berarti matahari. Bulan merupakan satelit bumi, maka bulan beredar mengelilingi bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebabkan gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan yang disebut gaya gravitasi. Selain beredar mengelilingi bumi, bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Sebuah benda apapun apabila dilempar ke atas akan jatuh kembali ke bumi. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi.
Gaya gravitasi menurut seorang ahli fisika, Sir Isaac Newton, menyelidikinya dan menyimpulkan bahwa besarnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa dua benda tersebut. Gaya gravitasi atau yang dilambangkan dengan F dinyatakan dengan persamaan F G sama dengan G M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana Fg itu adalah gaya gravitasi, G konstanta gravitasi, M1 massa matahari, M2 massa bulan, dan R kuadrat jarak matahari bulan. Dengan M1 dan M2 adalah massa masing-masing benda dinyatakan dalam satuan kilogram. Dan R adalah jarak antara pusat massa dua benda dinyatakan dalam satuan meter. Sedangkan G adalah konstanta gravitasi dinyatakan dalam satuan Newton meter persegi per kilogram persegi. Orbit planet. Gaya gravitasi berpengaruh juga pada matahari dan planet. Massa dan gravitasi matahari yang besar selalu berusaha menarik planet-planet ke arah matahari. Meskipun demikian anak-anak, planet-planet juga berusaha mempertahankan geraknya yang cenderung lurus. Kombinasi gaya gravitasi dan gerak planet yang cenderung bergerak lurus menyebabkan planet senantiasa beredar mengelilingi matahari. Anak-anak, pada tahun 1609, Johannes Kepler yang mendukung dan terinspirasi oleh teori heliosentris dan Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 mengemukakan 3 hukum gerak planet terhadap matahari. Apa sajakah itu? 1. Pergerakan planet mengedari matahari dengan lintasan elips. 2. Garis yang menghubungkan planet dengan matahari melewati bidang yang sama luasnya dengan jangka waktu yang sama. 3. Pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari berbanding lurus dengan kuadrat skala revolusi sebuah planet. R pangkat 3 berbanding lurus T pangkat 2. Planet bumi yang mengelilingi matahari selama revolusinya, bumi kadang dekat, kadang jauh. Posisi bumi berada pada titik terdekat dengan matahari disebut perihelium, sedangkan titik terjauhnya disebut aphelium. Bumi berada pada aphelium yaitu pada tanggal 1 Juli dan berada pada perihelium tanggal 1 Januari. Jarak aphelium adalah 152 juta kilometer dan jarak perihelium adalah 147 juta kilometer. Kita masuk pada orbit planet, di mana tadi disampaikan ada 8 planet: Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Komet, Merkurius, Venus, ya. Bumi, Mars, dan asteroid. Perbandingan planet. Planet merupakan objek langit yang mengitari matahari, memiliki bidang orbit yang eksklusif, bersih dari objek lain di sekitarnya, serta memiliki massa yang cukup untuk gaya gravitasi sehingga mampu mempertahankan bentuknya. Planet hanya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika dilihat dari sabuk asteroid, planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet dalam. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar. Anak-anak nanti bisa kalian lihat tabel perbandingan antar planet. Apabila dalam angka tersebut ada tanda bintang 1,
Tanda minus menunjukkan arah rotasi berlawanan dengan planet lain. Apabila dalam tabel tersebut ditemukan tanda bintang 2, artinya ditemukan 21 tapi tidak disahkan. Kita lanjutkan keterangan dari macam-macam 8 planet di depan tadi anak-anak ya. 1. Planet Merkurius. Gambarnya bisa kalian lihat. Planet Merkurius seperti yang ada pada layar. Ciri-ciri planet Merkurius: A. Hampir tidak memiliki atmosfer. B. Temperatur pada siang hari sangat panas. C. Pada malam hari sangat dingin. D. Planet yang ukurannya paling kecil. Kita lanjutkan yang kedua anak-anak. Planet Venus. Silakan diperhatikan bentuk gambarnya. Ciri-ciri planet Venus: A. Memiliki atmosfer yang sangat tebal. B. Temperatur pada siang hari sangat panas. C. Pada malam hari sangat dingin. D. Warna mengkilap. E. Atmosfer terdiri dari gas karbon dioksida. Lanjut ke nomor 3 anak-anak. Planet Bumi. Perhatikan gambarnya. Ciri-ciri planet Bumi: A. Memiliki atmosfer. B. Temperatur pada siang dan malam tidak jauh berbeda. C. Warna kebiruan bila dilihat dari angkasa. D. Terdapat air. E. Ada kehidupan. Masuk pada planet yang keempat, planet Mars. Silakan diperhatikan gambar pada layar planet Mars. Ciri-ciri planet Mars: A. Permukaan berbatu-batu. B. Memiliki kutub es seperti bumi. C. Suhu permukaan lebih dingin dari bumi. D. Memiliki gunung berapi dengan ketinggian 23.000 meter dari permukaan tanah. E. Warna kemerahan. Kita lanjutkan planet yang kelima, planet Jupiter. Silahkan diperhatikan gambarnya. Ciri-ciri planet Jupiter: A. Planet terbesar. B. Berdiameter 11 kali diameter bumi. C. Atmosfer terdiri dari hidrogen dan helium. D. Memiliki awan dari amonia dan kristal es. 6. Planet Saturnus. Perhatikan gambar pada layar bentuk planet Saturnus. Ciri-cirinya: A. Angkasa diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen. B. Mempunyai cincin yang berlapis-lapis terdiri atas kristal es dengan lebar 402.000 km dan tebal 15 km. Kita lanjutkan planet yang ketujuh anak-anak. Planet Uranus. Perhatikan gambar yang ada di layar. Ciri-ciri planet Uranus: A. Terselubung kabut tebal, terutama terdiri dari gas metan. B. Garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. Yang kedelapan, planet Neptunus. Perhatikan dan simak baik-baik gambar yang ada di layar anak-anak. Ciri-ciri planet Neptunus: A. Keadaannya hampir sama dengan Uranus sehingga sering disebut planet kembar. B. Suhu permukaan mencapai min 120 derajat Celcius. Anak-anak yang ibu sayangi, planet-planet juga mempunyai satelit yang mengedarinya. Arah peredaran satelit sama dengan arah peredaran planetnya. Bidang edarnya hampir berhimpitan dengan bidang edar planet. Di dalam tata surya ada 32 satelit. Berikut penjabaran planet beserta satelitnya. 1. Bumi. Memiliki 1 satelit atau bulan. 2. Jupiter, 12 satelit. 3. Uranus, 5 satelit. 4. Mars dan Neptunus, 2 satelit. 5. Saturnus, 10 satelit. Anak-anak yang ibu sayangi, ukuran satelit yang dimiliki Jupiter
adalah sama atau lebih besar daripada bulan. Belum diketahui planet lain yang lain mempunyai satelit ataukah tidak. Tetapi anak-anak, Saturnus mempunyai satelit yang berangkasa yaitu Titan. Begitu juga satelit yang dimiliki Jupiter yaitu Ganymeda, juga berangkasa. Ganymeda ini adalah satelit yang terbesar yang dimiliki oleh Jupiter. Selain satelit-satelit tadi, ada juga satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan bermacam-macam. Sebagian besar digunakan untuk langkah ilmiah dan sebagian lagi untuk meneliti cuaca dan lain-lain. Anak-anak yang Ibu banggakan, kita masuk pada perilaku benda langit. Apa saja benda langit itu anak-anak? 1. Komet. Komet merupakan rangkaian cahaya yang bergerak dari konstelasi ke konstelasi lain di antara bintang-bintang. Rangkaian cahaya komet memperlihatkan seperti untaian rambut panjang. Oleh karena itu, komet sering disebut bintang berekor. Perhatikan pada layar bentuk komet. Yang kedua, asteroid adalah benda-benda langit kecil yang mengelilingi matahari. Lintasan pergerakan asteroid dalam mengelilingi matahari berbentuk lingkaran. Tetapi kadang juga beberapa asteroid mempunyai lintasan pergerakan yang lonjong. Letak lintasan atau orbit asteroid dekat dengan ekliptika. Pada dasarnya, asteroid tidak mempunyai angkasa. Asteroid terbesar adalah Ceres dengan diameter 750 km. 3. Meteor dan meteorit. Komet yang terpecah-pecah membentuk meteor. Anak-anak, pecahannya bisa mencapai jutaan. Kelompok meteor dari pecahan komet ini beredar mengikuti orbit yang tetap di angkasa. Pada umumnya, meteor berukuran sangat kecil. Massa partikel-partikel meteor kurang dari 1 gram. Tetapi ada juga meteor dengan berat beberapa ton. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, sebelum mencapai permukaan bumi, meteor bergesekan dengan angkasa bumi atau atmosfer, sehingga menghasilkan panas yang akan membakar habis benda itu. Nah, peristiwa itu yang sering kita kenal bintang beralih, bintang jatuh atau meteor. Pada umumnya, meteor hancur karena suhu panas pada saat mencapai atmosfer bumi. Meskipun jarang terjadi, tetapi ada pula meteor yang mencapai permukaan bumi. Jika ada meteor yang mencapai permukaan bumi, pastilah ukurannya besar anak-anak. Meteor yang mencapai permukaan bumi itulah yang dinamakan meteorit. Contohnya seperti kawah Arizona yang diakibatkan karena jatuhnya meteor, tepatnya di Winslow, Arizona, dan kawah Deep Bay di Saskatchewan, Kanada yang berdiameter kurang lebih 12 km. Kita masuk yang materi paling akhir. Terdiri atas 2 jenis, yaitu 1. Meteorit logam atau metalik. Meteorit ini terdiri atas nikel. 2. Meteorit batu-batuan. Meteorit ini terdiri atas mineral dan menyerupai batuan beku. Demikian tadi anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Jangan lupa pula untuk tune in
jangan sampai terlambat mengumpulkannya. Anak-anak, ibu berpesan, jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Demikian tadi anak-anak materi yang ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.